Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Belajar Mudah Alkitab bersama saya Romo Bobi MSF. Kita tiba pada Kisah Para Rasul bab 8 yang memuat beberapa perikop yang menarik untuk kita gali bersama. Saya akan memilih perikop yang terakhir dari bab 8 ini, yaitu tentang sida-sida dari tanah Ethiopia. Dikatakan bahwa ada seorang sida-sida atau seorang petinggi istana dari Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Kemudian ia mendengar nas dari kitab Nabi Yesaya, tetapi dia tidak mengerti maksudnya. Dia berkata, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya dan sebagainya, ya. Kemudian mulailah Filipus berbicara, bertolak dari nas atau bagian dari kitab Nabi Yesaya itu dan memberitakan Injil Yesus kepada sida-sida itu. Kemudian sida-sida itu mengatakan, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Kemudian dengan segala kerendahan hati, kemudian sida-sida itu membiarkan Filipus membaptis dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sida-sida dari Ethiopia ini adalah gambaran dari orang-orang yang jauh dari Tuhan, tetapi mau membuka diri, mendekat, bahkan akhirnya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus dan juga dalam kesatuannya dengan Bapa dan Roh Kudus. Zaman sekarang ada banyak sekali sida-sida dari Ethiopia di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang belum mengenal Kristus atau yang terhalang untuk mengimani Kristus secara penuh. Bagi mereka itulah kita diundang, dipanggil untuk hadir, untuk memberikan beberapa hal. Pertama, kesaksian hidup kita agar Kristus semakin dikenal. Seperti yang dilakukan oleh Filipus yang membimbing sida-sida ini sehingga dia akhirnya percaya kepada Kristus. Yang kedua adalah kehadiran kita, sapaan kita kepada mereka yang berada di luar lingkaran gereja Katolik. Semoga dengan kehadiran kita, kehangatan kita, keramahan kita, bantuan kita yang natural, yang tulus kepada saudara-saudari di luar gereja Katolik ini, setidaknya mereka merasakan kasih Tuhan Yesus melalui diri kita, dan siapa tahu lewat kehadiran kita itulah mereka akhirnya juga tertarik untuk mendalami iman Katolik. Mari kita berdoa dan berusaha agar semakin banyak orang mengenal Yesus Kristus dalam gereja Katolik. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.